Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Renungan pada hari ini kita ambil di dalam Injil Matius pasal 7 yang berbunyi demikian. Janganlah menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Sekian pembacaan firman pagi hari ini. Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jelas bahwa setiap kita berada pada kondisi yang tidak sempurna, alias orang berdosa. Banyak kesalahan dan kelemahan, semua itu dapat menghancurkan diri maupun orang lain. Hal ini nampak jelas dalam nas yang kita baca hari ini, yang menyatakan keberadaan kita pada umumnya adalah seperti orang yang buta secara rohani. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Untuk itulah Yesus mengajarkan kita suatu pengajaran etika hidup agar kita dapat hidup harmoni. Ada satu tindakan yang perlu untuk hidup yang harmoni, yaitu jangan menghakimi. Yesus mengecam kebiasaan mencela kesalahan orang lain, sementara mengabaikan kesalahan diri sendiri. Orang beriman harus terlebih dulu tunduk kepada standar kebenaran Allah sebelum melihat kesalahan orang lain. Jika engkau menunjuk orang lain, sesungguhnya dirinya lah yang lebih banyak salahnya. Demikianlah saat menghakimi diri pun akan dihakimi. Maka dikatakan, janganlah kamu menghakimi atau memvonis orang lain, artinya jangan gegabah untuk memberikan hukuman. Teliti terlebih dahulu dan ketahuilah lebih banyak dan mengertilah. Penghakiman kita seringkali bersifat subjektif, artinya sangat dipengaruhi oleh hubungan yang ada di antara kita. Terhadap orang yang kita sukai, segala yang negatif dapat dipositifkan. Tetapi terhadap orang yang tidak kita sukai, segala yang positif bisa jadi negatif. Artinya, kita bisa salah dalam penilaian karena dipengaruhi oleh perasaan dan bukan pada kebenaran dan kejujuran motivasi. Yesus menasihati kita, jangan menghakimi. Bukan berarti kita tidak menggunakan kemampuan kita dalam melihat dan mengambil kesimpulan, melainkan ia mau saat kita melihat kelemahan orang lain, kita dapat juga introspeksi diri. Lihat apakah kelemahan orang itu adalah karena aku. Segala kesalahan dan kelemahannya adalah karena aku. Seorang yang bijaksana saat melihat kelemahan orang lain, ia segera mengintrospeksi diri dan meneliti apakah aku juga memiliki kelemahan yang sama, atau kelemahannya adalah karena aku yang membuatnya demikian. Jika iya, kita harus terlebih dulu bertobat. Diri yang berubah baru dapat mengubah orang lain. Jangan melihat kesalahan orang yang sedikit dan memperbesar persoalan dan menutupi kesalahan diri yang banyak, serta diri sendiri tidak bertobat ataupun berubah. Hal ini merupakan tragedi yang menyedihkan. Yang perlu, ampunilah dan berilah kemurahan. Inilah kasih yang praktis. Kita diingatkan, kasih itu bukanlah teori, tetapi adalah praktek hidup. Bagaimana kasih itu menjadi nyata, yakni saat kita diperhadapkan dengan segala kelemahan. Kita dituntut untuk tidak menghakimi dan menghukum, karena kita tidak berhak menghakimi. Karena kita pun penuh dengan kelemahan, dan kasih itu ialah memberi kemurahan dengan mengampuni seperti Allah telah mengampuni kita, dan kita pun mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Pertama, karena kita tidak berhak untuk menghakimi. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi setiap orang. Yakobus 4:11-12 berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia?" Hanya Allah yang berhak menghakimi, karena Dialah hakim yang adil, yang melihat sampai kepada hati dan motivasi kita yang terdalam, dan mengetahui segala kebenaran dengan sejelas-jelasnya. Roma 12:17 berkata, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang." Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, "Pembalasan itu adalah hakku. Allah lah yang akan menuntut pembalasan," firman Tuhan. Yang perlu adalah tetap melakukan yang baik dan yang berkenan kepada Allah, serta menantikan Allah yang bertindak. Maka pembalasan Tuhan itu sempurna dan kita tidak menjadi berdosa. Yang kedua, karena kita sendiri banyak dosanya. Ayat 3-5 berkata, Yesus mengatakan, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Yesus mau setiap kita sebelum mengoreksi orang lain, koreksilah diri terlebih dulu. Kita punya cenderung membesarkan kesalahan orang dan memperkecil kesalahan diri. Ini adalah sesuatu yang lucu dalam pemandangan Allah. Dikatakan melihat duri yang ada pada orang lain, tetapi tidak melihat balok yang ada pada diri kita. Orang jika tidak tahu menegur diri dan mau menegur orang lain, itulah kemunafikan. Karena tindakan yang jujur ialah dimulai dari diri sendiri. Dengan diri yang diperbaiki, baru dapat memperbaiki orang lain. Karena sesungguhnya diri kita yang perlu berubah. Kita sendirilah yang terlebih dulu perlu bertobat, berubah, diperbaharui, dan seterusnya. Roma 2 ayat 1-3 berkata, "Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah?" Maka ingatlah firman Tuhannya yang berkata, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi." Kesimpulan yang Yesus ajarkan ialah, marilah kita terlebih dulu melihat keberadaan kita sendiri dan bertumbuh, maka kita akan dapat hidup harmoni. Karena kita telah membereskan diri di hadapannya dan sanggup mempraktekkan kasih ilahi yang membawa kita pada kehidupan yang harmoni, yakni hidup penuh dengan syukur, bukan kecaman dan celaan. Karena kita pun perlu dipimpin dan diajar oleh kebenaran firman Allah, bahwa hanya Yesuslah Allah yang berhak dan hakim yang adil dalam segala pengadilannya.
Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Dengan demikian, kita dapat waspada dan senantiasa meneliti diri sendiri secara kritis dan tidak mudah mencela dan bertumbuh menjadi orang yang rendah hati dan penuh syukur, sehingga mudah tercipta keharmonisan dimanapun kita berada. Tuhan berkati firman-Nya dan menolong kita bertumbuh menjadi berkat yang luas dan indah, serta melewati hidup yang membawa damai. Di mana kita berada, di sana ada simfoni yang harmoni. Tuhan berkati firman-Nya. Kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang adil, Hakim yang jujur, kami bersyukur bahwa setiap orang akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya di hadapan-Mu. Ajarkan kami, ya Bapa, untuk senantiasa dengan penuh kasih kami boleh, ya Bapa, hidup berdamai dengan diri sendiri maupun sesama, sehingga kami tidak mudah menghakimi, tetapi kami boleh menerima satu dengan yang lain seperti Engkau menerima kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.